aktif hadir di majelis taklim, cuma hal yang paling prinsip terkait orang yang hadir di majelis itu bacaan Qur'annya semestinya benar, itu malah kadang terabaikan. Pinginnya membahas yang tinggi-tinggi, yang viral, yang rame, padahal yang dibutuhkan orang itu adalah bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Kami beberapa kali mendapati ketimpangan itu. Sudah ikut majelis taklim berapa lama, Bu? Sudah lama, Ustadz. Ternyata ketika baca Quran, yang panjang mana, yang pendek mana, rata-rata begitu. Kita ya harus betul-betul prihatin melihat fakta seperti ini. Karena orang yang dia ingin menjadi orang yang iman terhadap Al-Quran, maka harus membaca dengan sebenar-benarnya membaca, dalam artian mujawwadan, harus sesuai dengan tajwidnya. Mana yang jelas, mana yang dengung, mana yang dalam hal ini diidghamkan, panjang, pendek, standar panjang, standar pendek, itu harus difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap asatidah sekalian, tidak lupa yang kami muliakan segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, oleh Allah kita malam hari ini kembali diberi rahmat, oleh Allah kita kembali diberi nikmat, hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah, dan kita kembali melanjutkan mengkaji tafsir Al-Quranul Karim, satu majelis yang memiliki kedudukan sangat tinggi di dalam syariat. Kita harus yakin bahwa kita ini diperintahkan untuk mengkaji Al-Quranul Karim, dan bahkan Rasulullah menjanjikan bahwa orang yang mau membaca, orang yang mau mengkaji Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada dia pada hari kiamat nanti. Di dalam hadis Rasulullah beliau bersabda, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kalian semua bacalah Al-Quran, kajilah Quran, pelajarilah Al-Quran, karena Al-Quran ini di akhirat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mau membacanya. Maka salah satu yang bisa memberikan syafaat itu adalah Al-Quran.
Bahkan kalau di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi, beliau menukil satu hadis yang menjelaskan bahwa derajat orang di akhirat itu ditentukan bacaan Al-Quran dia. Oleh sebab itu kita memang harus senantiasa berusaha untuk dekat dengan Al-Quranul Karim. Bahkan Rasulullah lebih jauh menjelaskan zikir yang paling afdol di antara semua bentuk zikir ialah ketika kita ini membaca Al-Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku ialah membaca Al-Quran. Oleh sebab itu ketika kita sekarang ini mengkaji Al-Quran, mengkaji tafsir, ini merupakan satu majelis yang sangat tinggi kedudukannya di dalam syariat. Para sahabat itu ya seperti kita, sahabat-sahabat yang mereka diakui pakar Quran, maka mereka itu akan dijadikan guru oleh para sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat-sahabat yang lain itu mereka yang memang memiliki keilmuan dalam Al-Quran, maka akan dijadikan guru bagi sahabat yang lain. Majelis-majelis para sahabat itu banyak. Sahabat Ibnu Mas'ud itu beliau mengkaji Al-Quran setiap hari Senin. Jadi sepekan sekali beliau mengkaji Al-Quran dengan para sahabat, dengan para tabi'in. Itu beliau sepekan sekali hari Senin. Metodenya itu beliau kalau ayat ini belum selesai, ayat ini belum difahami, ayat ini belum tuntas, maka akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud ini untuk menghatamkan surat Al-Baqarah itu butuh waktu 8 tahun, Mbak. Ini padahal sahabat yang mereka tahu persis turunnya Al-Quran pada Rasulullah, yang mereka tahu persis makna yang dikehendaki daripada Al-Quran, mereka yang menjadi pelaku sejarah daripada turunnya Al-Quran, dalam mengkajinya saja itu butuh waktu 8 tahun satu surat. Maka kita yang jauh daripada generasi para sahabat itu apalagi, jelas ya Pak ya, nggak bisa instan, memang harus setahap demi setahap. Yang dalam hal ini Al-Quran ini karena menjadi hudan, menjadi petunjuk. Mau tidak mau kita kalau pingin selaras dengan apa yang dikehendaki Allah, maka kita harus memahami Al-Quran. Bahkan kalau kita itu pingin hasil daripada orang yang paham Al-Quran seperti apa, Sayyidah Aisyah ketika ditanya akhlak Rasulullah itu bagaimana, maka Sayyidah Aisyah menjelaskan kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya contoh konkret orang yang sesuai dengan Al-Quran itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh paling ideal orang yang dia itu selaras dengan Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita mengkaji Al-Quran seperti ini, berarti tujuan kita, maksudul a'dhamnya adalah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai majelis kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah.
Semoga dengan membaca Fatihah bersama-sama Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah. Oleh Allah semoga kita semuanya senantiasa diberi rizki yang halal, rizki yang barokah. Oleh Allah semoga kita ini senantiasa dimudahkan di dalam beribadah. Dan semoga oleh Allah kita ini digolongkan orang-orang yang husnul khotimah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita sampai pada ayat 121 di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang artinya alladzina atainahumul kitaba mubtadaun. Adapun orang-orang yang kami telah memberikan terhadap mereka kitab, yatlunahu haqqa tilawati ay yaqra'unahu kama unzila, yang mereka itu membaca kitab tersebut dengan sebenar-benarnya membaca. Dalam artian membacanya sesuai ketika ayat itu atau kitab itu diturunkan. Diturunkannya bagaimana, seperti itulah mereka membacanya. Orang-orang yang seperti ini ulaika yu'minuna bi. Mereka itu orang-orang yang iman dengan kitab tersebut. Wa may yakfur bihi bil kitabi al mu'tabi ayyahrifahu. Adapun orang-orang yang kufur dengan kitab tersebut ialah orang-orang yang berani merubah apa yang diturunkan terhadap mereka. Faulaika humul khasirun. Maka mereka itu ialah orang-orang yang rugi. Limasirihim ilan nari al mu'abbadati alaihim, karena mereka pasti akan kembali ke neraka dan kekal abadi di dalamnya. Kita akan membahas ayat ini bahwa ayat ini merupakan ayat yang harus menjadi standar cara baca kita terhadap Al-Quran. Saya ulangi, ayat ini harus menjadi standar, menjadi parameter dalam kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu kita yakin wahyu dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ketika diturunkan, itu orang yang menerima Al-Quran itu punya syarat, dia itu amanah. Dia orang yang betul-betul bisa dipercaya. Sifat Nabi Muhammad itu amanah. Yang kedua, Nabi Muhammad itu tabligh. Orang yang akan menyampaikan, tidak akan ada satupun yang disembunyikan. Maka ketika kita mau membaca Al-Quran yang ini wahyu dari Allah, ini kita memang harus betul-betul sesuai Al-Quran ini diturunkannya bagaimana. Jelas ya Pak ya?
Orang yang mau membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca, dalam artian dia membacanya sesuai saat Al-Quran ini diturunkan, orang itulah orang yang iman terhadap Al-Quran. Kalau membacanya sembarangan, membacanya sembrono, membacanya semau gue, itu tidak masuk standar ini. Jelas ya? Memakai redaksi haqqa tilawati, membaca dengan sebenar-benarnya membaca. Dalam artian bagaimana? Orang yang membaca dengan sebenar-benarnya membaca itu bagaimana? Di dalam tafsir Sawi dijelaskan, wal makna yaqra'unahu mujawwadan. Dia membacanya harus dengan tajwid. Membaca Quran itu harus dengan tajwid. Mohon maaf, kadang itu ada ketimpangan. Ada orang yang dia sudah bertahun-tahun, ini biasanya ibu-ibu, mohon maaf ini, nenek-nenek, bertahun-tahun dia ikut majelis taklim, bertahun-tahun dia istiqomah, tetapi ketika di majelis taklim itu dicek, mayoritas bacaan Qur'annya pada belum benar, Pak. Aktif hadir di majelis taklim, cuma hal yang paling prinsip terkait orang yang hadir di majelis itu bacaan Qur'annya semestinya benar, itu malah kadang terabaikan. Pinginnya membahas yang tinggi-tinggi, yang viral, yang rame, padahal yang dibutuhkan orang itu adalah bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Kami beberapa kali mendapati ketimpangan itu. Sudah ikut majelis taklim berapa lama, Bu? Sudah lama, Ustadz. Ternyata ketika baca Quran, yang panjang mana, yang pendek mana, rata-rata begitu. Kita ya harus betul-betul prihatin melihat fakta seperti ini. Karena orang yang dia ingin menjadi orang yang iman terhadap Al-Quran, maka harus membaca dengan sebenar-benarnya membaca, dalam artian mujawwadan, harus sesuai dengan tajwidnya. Mana yang jelas, mana yang dengung, mana yang dalam hal ini diidghamkan, panjang, pendek, standar panjang, standar pendek, itu harus difahami. Orang kalau dia dalam membacanya ini sesuai tajwid, lagu apapun yang dipakai itu maknanya benar. Tapi kalau orang dia tidak memahami tajwid, dia kalau memakai lagu ini karena lagunya waktunya panjang, semestinya pendek, dipanjangkan, ngikuti lagu. Loh ini maka lagu harus mengikut pada tajwid. Ada seorang sahabat yang itu tidak mau melagukan Quran, karena dia khawatir kalau dilakukan makna atau tekanan makna dalam Al-Quran itu bisa hilang. Sahabat ini bernama Umar bin Khattab. Dia kalau membaca Al-Quran itu tidak memakai lagu yang aneh-aneh. Contoh begini, di dalam Al-Quran itu ada kalimat yang sangat pedas, tapi tujuannya untuk menghentak pikiran kita agar kita sadar. Jelas ya Pak ya? Contohnya begini, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun.
Itu bahasa pedes itu. Maknanya atakmurunan nasa bil birri, apakah kamu akan memerintahkan manusia? Watan sauna anfusakum, dan kamu lupa dengan diri kamu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, dan kamu padahal membaca kitabnya. Afala takilun, kamu itu punya akal apa enggak? Kalimat ini umpamanya dipakai dengan lagu atakmurunan, orang nggak paham, Mbak. Maknanya nggak ngena pada orang yang mendengarkan. Makanya Umar itu kalau membaca Al-Quran dia tidak memakai lagu. Maka ya datar-datar aja, tapi memang itu menjadi bagian daripada dia ingin menunjukkan makna dan substansi daripada Al-Quran. Tapi Umar ya tetap memakai tajwid. Jelas ya Pak ya? Oleh sebab itu, maka mari kita berusaha untuk memperbaiki bacaan Quran kita, mujawwadan dengan tajwid. Kemudian murattalan dengan tartil, dengan jelas, dengan pelan, nggak perlu terburu-buru. Kadang ada orang membacanya cepat, saking cepatnya malaikat saja nggak bisa mengikuti. Ini yang dibaca apa ini? Dolin. Harus tartil, makhrajnya jelas, cara melafadzkan huruf ini harus jelas. Kemudian ini juga harus sesuai. Kenapa? Karena dulu pada masa Umar bin Khattab itu ada orang Badui. Jadi dalam hal ini pada masa Umar itu kan Islam berkembang luar biasa besar. Ada orang Badui itu orang kampung, orang pedalaman yang dia karena orang pedalaman maka bahasa Arabnya itu masih asli, belum terkontaminasi, maka dia fasih betul dalam memakai bahasa Arab. Kemudian dia ketika pingin belajar Al-Quran, dia pingin mempelajari tentang Rasulullah, dia datang ke Madinah. Madinah itu artinya kota. Ketika dia di Madinah, dia tanya kepada seseorang, Al-Quran itu seperti apa, Rasulullah itu seperti apa. Maka orang ini ketika dijelaskan tentang Al-Quran, seketika dia marah-marah, seketika dia itu emosi. Dia mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang mengajari dia itu menyebutkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli. Orang itu memakai redaksi tersebut. Kalau orang tidak paham nahwu, tidak paham gramatika, maka yang saya baca itu ya salahnya di mana gitu. Beneran salahnya di mana? Tapi bagi orang yang faham sastra maka ini fatal. Karena dengan membaca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, itu maknanya begini. Sesungguhnya Allah itu bari'un, berlepas, enggak mau ngurus, minal musyrikina, tidak mau mengurus dari golongan orang-orang musyrik, wa rasulih, dan rasul. Allah berlepas dari orang musyrik dan rasul. Berarti rasul dan orang musyrik sama-sama tidak diurus Allah. Orang ini karena memahami sastra maka dia merasa kecewa, jauh-jauh dari kampung datang ke Madinah, pingin belajar Quran, pingin mengikuti Nabi. Ternyata dalam Quran yang dibaca oleh orang yang ditanyai itu disebutkan Nabi dan orang musyrik statusnya sama. Karena ini rame maka dibawa kepada Umar bin Khattab.
Umar ketika tanya, kenapa Anda kok mencaci maki Nabi Muhammad? Loh, karena di Al-Quran sendiri kan Nabi itu sama seperti orang musyrik. Umar kaget, ayat mana yang memiliki makna begitu? Maka dia menjelaskan, tadi saya ketika belajar Quran, orang yang saya tanya itu menyebutkan di Al-Quran ada kalimat innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli. Seketika Umar kaget juga. Umar mengatakan, Pak, nggak ada Al-Quran ayatnya begitu, nggak ada. Yang benar itu innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Bukan wa rasulihi, tapi wa rasuluhu. Perbedaannya hanya yang orang tadi itu li, yang benar lu. Orang tadi menyebutkan kasroh, yang benar dhammah. Tapi maknanya ini sangat bertolak belakang. Kalau membaca wa rasuluhu itu maknanya innallaha, sesungguhnya Allah itu bariun, berlepas, minal musyrikina, dari orang musyrik, wa rasuluhu, dan utusan Allah juga sama, berlepas dengan atau dari orang musyrik. Dengan membaca lu, maknanya Allah dan Rasul berlepas dari orang musyrik. Dengan membaca wa rasuli, Allah berlepas dari orang musyrik dan Rasul. Coba ini, membaca dengan harokat salah, maknanya bisa fatal. Jelas ya Pak ya? Lah ini umpamanya orang dalam membaca itu dia sembrono, tidak tartil, tidak tajwid. Lah terus jadinya kayak apa? Beberapa waktu ini saya mencoba menelaah begini. Di beberapa media sosial itu seringkali terjadi diskusi. Diskusi katakanlah orang Islam dengan orang di luar Islam, atau di seminar-seminar. Orang kadang ngomongnya Islam itu sangat hebat, tapi giliran membaca Quran hancur Qurannya Pak. Ini beneran saya tuh mendapati, wah orang ini contoh umpamanya, karena yang saat ini lagi ngetren umpamanya di TikTok itu, kita ngikuti orang ini kok kelihatannya bagus itu argumentasinya, wawasannya, tapi giliran membaca Quran hancur. Nah coba umpamanya ada orang, dia dalam khutbah, dia dalam ceramah, ketika menyampaikan materinya sangat bagus, giliran membaca Quran ini ternyata tidak sesuai tajwid. Loh ini berarti yang awal, yang pokok, yang primer itu malah nggak terkena, nggak didapat, malah yang sekunder, yang snack, makanan ringan, itu malah diambil atau diseriusi. Ini nantinya kembung ini Pak. Makanan pokoknya nggak diambil, malah lebih banyak snacknya. Ini kembung. Jelas ya? Maka harus dengan seperti itu, yakni mujawwadan murattal. Kemudian membaca dengan bihusu'in wa khudu'in, dengan khusu', dengan berusaha betul. Jadi Imam Syafi'i beliau itu terkenal, beliau ketika membaca Al-Quran itu seringkali berubah-ubah. Kadang ketika membaca Quran tampak bahagia, ceria, seneng. Jadi kalau baca Quran Bu, Imam Syafi'i itu kadang tampak betul-betul asik gitu. Tapi sesekali waktu Imam Syafi'i kadang ketika membaca Quran seperti orang ketakutan. Membaca Quran itu beliau betul-betul gemetar ketakutan. Kenapa? Karena dia betul-betul khusyuk, dia betul-betul memahami apa yang dibaca. Ketika membaca ayat tentang adanya surga, adanya janji Allah, maka Imam Syafi'i itu betul-betul memahami itu hingga senang sekali. Karena Al-Quran itu basyiraw wa nadhir,
memberi kabar gembira, tapi juga memberi peringatan. Saya ulangi ya. Di Al-Quran itu memberi kabar gembira juga memberi peringatan. Maka ketika membaca kabar gembira senang sekali. Tapi ketika membaca tentang peringatan, beliau sangat ketakutan. Ini adalah orang yang khusyuk dalam membaca. Kadang ada orang itu begini, ketika dia katakanlah waktu tanggal tua, waktu banyak masalah, lagi banyak kebutuhan, maka dia ketika membaca Quran, dia ketika dalam keadaan sedih, membaca Al-Qur'annya itu betul-betul sedih sekali. Jadi pakai lagu yang sangat sedih itu. Padahal ayat yang dibaca ayat tentang seneng. Tapi karena orangnya ini sedih, maka lagunya menjadi lagu sedih. Saya ulangi ya. Kadang orang itu membaca Al-Quran bukan karena makna, tapi tergantung hatinya. Kalau dia sedang senang membacanya, wah bagus, menyenangkan. Tapi kalau dia sedang sedih, katakanlah lagi putus cinta, wah itu Masya Allah, itu kalau baca Quran sambil nangis itu. Padahal ayatnya ayat tentang surga, tapi dia membacanya sedih itu. Lah ini terus gimana? Coba. Ayat yang dibaca tentang perkara yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang sangat mengasyikkan, tapi orang yang membaca itu sedih dan ini merasa, ya terus kita yang mendengarkan kan bingung, ini gimana ini coba. Makanya penting sekali kita untuk bisa khusyuk itu kita memahami apa yang dibaca. Kemudian kama nuzila minal Jibril la yang kusuna amma waroda wala yaziduna alaihi. Dia membacanya sebagaimana malaikat Jibril menurunkan pada Nabi Muhammad. Saya ulangi. Orang yang dia membaca Quran dengan sebenar-benarnya membaca itu adalah orang yang ketika membaca Qurannya sesuai dengan saat malaikat Jibril menurunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Kenapa di Al-Quran itu ada bacaan-bacaan yang aneh? Saya ulangi, kenapa di Al-Quran itu ada bacaan-bacaan yang aneh? Contoh, kita ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, kok dibaca majri? Ya Bu ya. Loh ini kan tulisannya kan majroha, kok dibaca majri? Ya karena seperti itulah malaikat Jibril ketika menurunkan pada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat, sahabat kepada para ulama, sampai kepada kita. Maka membaca Quran itu harus sesuai dengan kama nuzila minal Jibril la yang kusuna amma waroda. Membaca sesuai saat malaikat Jibril menurunkan pada Nabi Muhammad. Makanya para ulama itu ini coba di Al-Quran ada namanya terjemahan perkata, ada terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris. Ketika Al-Quran ditranslate ke bahasa yang lain, orang saat membaca terjemahan ini tidak akan ada satupun yang meyakini dia sedang membaca Quran, meskipun itu terjemahannya. Saya ulangi ya, umpamanya ada kalimat dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketika membaca itu, kita itu tidak sedang membaca Quran, meskipun itu makna daripada Quran. Kenapa?
Karena saat malaikat Jibril menurunkan pada Nabi Muhammad tidak seperti itu. Jelas ya? Beda dengan kitab yang lain. Mohon maaf, contoh Injil. Ketika diturunkan pada Nabi Isa, kemudian sampai di Indonesia, kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia, ada namanya Injil bahasa Indonesia. Meskipun memakai bahasa Indonesia tetap disebut Injil. Meskipun memakai bahasa Inggris tetap disebut Injil. Kalau Al-Quran tidak. Hebatnya Quran itu orang yang ingin membaca dengan sebenar-benarnya membaca harus membaca sebagaimana malaikat Jibril menurunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak mungkin ada Al-Quran bahasa Indonesia, Al-Quran bahasa Inggris, Al-Quran bahasa Eropa. Dimanapun berada Al-Qurannya sama. Jelas ya Pak ya? Ini kelihatannya biasa, tapi kalau kita kaji secara ilmu Quran, ini menunjukkan kehebatan Al-Quranul Karim. Ya contoh sederhana begini, ketika saya menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semua tahu itu makna Bismillahirrohmanirrohim. Tapi kalimat dengan menyebut nama Allah itu bukan Quran. Karena saat malaikat Jibril menurunkan pada Nabi Muhammad tidak dengan seperti itu. Jelas ya Pak ya? Inilah sakralnya Al-Quranul Karim. Makanya orang kalau dia ingin belajar Quran dengan benar, dia memang harus melatih. Karena Al-Quran itu orang Arab pun itu kadang dalam membaca yang nggak benar. Artinya itu bukan berarti mohon maaf ada TKI kemudian dia di Arab, dia kemudian pintar bahasa Arab, belum tentu dia paham Quran. Ini beneran. Artinya dalam hal ini Al-Quran ini karena memiliki sastra paling tinggi, orang Arab pun ya butuh belajar. Jelas ya Pak ya? Kemudian setelah sesuai dengan apa yang diturunkan malaikat Jibril, ya tamiru nabi amrihi wa yantahuna binahyihi wa yusaddiquna wa'dahu wa wa'idahu wa yudabbiruna ma'anihi ya'maluna bimuhkamihi wa yufawwiduna ilma mutasyabihihi ilallahi. Lalu orang ini berusaha menjalankan perintah-perintahnya. Prosesnya itu memang begitu. Setelah membacanya benar, setelah dia membacanya ini sesuai dengan saat diturunkan, baru dia menjalankan apa yang menjadi perintahnya, menjauhi apa yang jadi larangannya. Orang yang seperti inilah orang yang memenuhi kriteria yatlunahu haqqa tilawati, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Makanya kalau kita melihat dengan standar sangat tinggi seperti ini, sebetulnya posisi kita itu sama semua. Saya ya belajar, bapak-bapak atau ibu-ibu, semuanya ini kita ya dalam rangka belajar. Memang begitu. Jangan dikira, mohon maaf, orang yang kita anggap ahli tafsir itu memahami semua makna Quran, itu tidak. Saya ulangi ini. Meskipun orang itu disebut ahli tafsir, dia tidak akan memahami keseluruhan makna Al-Quran. Loh kan dia ahli tafsir, bagaimana mungkin dia tidak memahami keseluruhan makna Al-Quran? Karena di Al-Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihat.
Para ulama memberikan penjelasan begini. Agar tampak betul manusia secerdas apapun di hadapan firman Allah itu nggak ada apa-apanya. Saya ulangi nih. Kita semua dalam posisi sama-sama belajar dan tidak ada yang merasa lebih alim, tidak. Bahkan ulama ahli tafsir pun ketika berhadap-hadapan dengan Al-Quran mengakui itu. Contoh, Anda buka Alif Lam Mim. Itu maknanya, itu bukan makna, itu kalimatnya wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Maknanya begini. Allah lebih tahu makna yang dikehendaki terhadap Alif Lam Mim. Itu bukan makna Alif Lam Mim, Pak. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik itu bukan makna Alif Lam Mim. Itu pengakuan ulama. Allah yang tahu makna Alif Lam Mim, bukan saya, Allah yang tahu. Kadang orang memahami Alif Lam Mim itu maknanya wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Itu bukan makna Alif Lam Mim. Jelas ya? Loh, ini kenapa kok begini? Karena untuk menunjukkan firman Allah itu suci. Dan kita ini kalau untuk memahaminya memang butuh proses. Jelas ya? Tapi juga ada kalimat yang kalau orang nggak paham itu salah dan kebangetan. Ketika disebutkan Qul huwallahu ahad, ucapkanlah Allah itu esa. Maknanya ya begitu, semua orang bisa memahami. Jelas ya? Nah di sini maka ketika kita mengkaji Al-Quran itu memang ini butuh proses yang panjang. Tapi dalam hal standar orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca itu ternyata satu, dengan tajwid, dua, dengan tartil, tiga, sesuai saat Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru perintahnya apa, larangannya apa, ini diamalkan, ini dilakukan. Jelas ya Pak ya? Nah ini mungkin menjadi materi pembuka kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kami lanjut, mungkin dari para jamaah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kami persilahkan. Ada yang ingin tanyakan, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf yang langsung dibaca artinya itu tanpa membaca lafadz Arabnya, langsung artinya gitu Bu ya. Ya. Artinya, oh ya. Sudah itu Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kalau mau membaca Al-Quran itu memang harus memakai adab, memakai akhlak. Orang ketika dia membaca Quran itu jangan sama ketika dia membaca buku. Contoh, orang ketika baca buku bisa sambil rebahan, sambil gini. Ya Bu ya.
Sambil tiduran. Oh, oh pinggangnya sakit. Ya. Jadi ada satu kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Makna ini penjelasan adab-adab bagi orang yang dia menghafalkan Quran. Kitab ini memang disusun khusus untuk akhlak kita berkaitan Quran. Di dalam kitab itu dijelaskan, orang kalau dia membaca Quran, akhlaknya adalah menghadap kiblat. Akhlaknya adalah duduk dengan baik. Jangan, mohon maaf, selonjor itu apa? Kalau bahasa Indonesianya itu apa? Tahu selonjor, Pak? Ya, kaki lurus, depannya itu. Enggak boleh memanjangkan kaki ke arah Quran. Hendaknya Quran ditaruh di atas, jangan ditaruh di bawah. Ini adalah adab-adab kita di dalam Al-Quran. Tetapi kalau ini tidak dilakukan, bagaimana? Dia kalau duduk lama-lama encoknya kambuh. Kalau duduk lama-lama itu nggak bisa gara-gara harus pakai kuyuk, katakanlah begitu. Maka dia sambil rebahan. Kalau dia itu tidak seperti tadi duduk dengan baik menghadap kiblat, dia tidak begitu, dia sambil rebahan, pada dasarnya ya tidak sampai dosa. Tapi kalau sampai Al-Quran direndahkan, contoh, dia ketika membacanya sembrono sampai ketiduran, sampai ngiler pada Quran, haram itu, Bu. Jadi kalau memang tidak bisa duduk, kita bisa sambil rebahan karena memang nggak bisa duduk. Yang penting tetap dalam makna kita menghormati Quran. Jelas ya? Karena adab itu dalam hal ini sunnahnya di atas dan sebagainya. Makna sunnah itu adalah kalau dilakukan dapat pahala, bila tidak dilakukan Allah tidak memberikan siksa. Tapi kalau sampai ihanah alal Al-Quran, merendahkan Quran, contoh Quran dijadikan bantal karena tidur sambil dia rebahan sambil tidur, kemudian Qurannya jadi bantal, itu jelas merendahkan Quran. Jelas ya, Bu ya? Maka umpamanya sambil rebahan karena nggak bisa duduk, tetapi harus tetap dalam kondisi memuliakan Quran. Jelas? Yang kedua, orang dia itu membaca lafadznya kemudian membaca maknanya. Dalam masalah membaca Quran itu ada banyak metode. Imam Syafi'i, Utsman bin Affan itu terkenal paling sering khatam Quran. Utsman itu paling lambat khatam Quran itu 3 hari sekali. Kalau sudah 3 hari baru khatam, ini adalah paling lamanya Utsman dalam menghatamkan Quran. Paling sering dia itu dalam sholat hatam. Tapi ada juga Umar bin Khattab untuk menghatamkan Al-Baqarah butuh waktu 12 tahun. Saya ulangi ya. Ada yang baca cepat dalam hal ini, umpamanya mohon maaf, orang sholat saking asiknya dia membaca Quran waktu sampai keluar. Saya ulangin, umpamanya dia waktu maghrib sambil sholat dia membaca Quran sampai masuk waktu isya. Secara hukum orang ini nggak salah,
selama dia dalam posisi berdiri membaca Qur'annya, memang itu rukun tawilah, rukun yang diperbolehkan dipanjangkan dalam rangka membaca Quran, itu enggak salah itu. Tidak dianggap orang yang mengakhirkan sholat itu. Artinya dalam metode membaca Quran itu banyak sekali macamnya. Saya sekarang tidak bisa baca banyak-banyak. Saya bacanya adalah satu lafaz, kemudian saya ingin memahami maknanya. Seperti itulah metode Ibnu Mas'ud, metode Umar bin Khattab. Tapi ada juga yang dalam hal ini yang penting membaca Quran, faham atau tidak faham, yang penting membaca Quran. Karena ada dari Imam Ahmad bin Hambal, beliau menegaskan bahwa orang yang dia membaca Quran itu ibadah kepada Allah, ibadah yang terbaik. Bifahmin am bi ghairi fahmin. Baik dia faham yang dibaca atau tidak, yang penting sesuai tajwid ya Pak ya. Enggak hanya baca asal tabrak aja, bukan, baca sesuai tajwid. Ini boleh Bu. Maka umpamanya saya baca lafadznya, kemudian baca maknanya, secara hukum ya seperti itu bagian dari membaca Al-Quran. Tapi ada juga yang metode Utsman bin Affan, membacanya itu banyak pokoknya. Beliau paling lama hatam Quran itu 3 hari. Kalau di dalam keterangan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kalau kita hatam Qurannya berapa hari sekali Bu? Bapak-bapak hatam Qurannya berapa kali sekali Pak? Satu tahun sekali atau sekali seumur hidup. Jadi metode membaca Quran itu memang banyak. Jelas ya. Dalam hal ini umpamanya ada orang, saya tidak menghatamkan tapi saya ingin memahami. Umar itu surat Al-Baqarah 12 tahun. 12 tahun satu surat, itu 3 juz saja itu. 12 tahun. Tapi Utsman bin Affan maksimal 3 hari dia pasti hatam Quran. Paling sering dalam sholat menghatamkan Quran. Lah ini dua-duanya sama-sama bagus. Tapi kalau kita ingin memahami Al-Quran ya memang harus pelan-pelan, satu ayat seperti metode kita ini. Jelas ya Bu ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat bantu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Al-Quran itu kalau dituliskan di dalam kertas
itu namanya mushaf. Jadi Al-Quran ini Pak, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Kalau saya tuliskan di sini, lah ini namanya mushaf. Mushaf itu adalah lembaran yang di dalamnya dituliskan Al-Quran dalam rangka dibaca. Jelas ya? Lalu kemudian mushaf ini secara hukum orang yang dia tidak punya wudhu nggak boleh menyentuh. Jelas ya? Orang yang dia itu nggak punya wudhu, punya hadas besar, maka dia itu nggak boleh menyentuh ini. Bahkan untuk dalam hal ini sampulnya itu juga nggak boleh. Tetapi kemudian sekarang dengan kemajuan zaman, di HP kita itu ada Al-Quran. Maka perdebatan para ulama itu adalah apakah HP dihukumi mushaf atau tidak. Paham ya? Karena di sana ada tulisan Al-Quran, maka ini disebut mushaf atau tidak. Yang konsekuensinya mushaf ini nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Kalau kita pegang HP gimana? Mushaf ini orang nggak punya wudhu nggak boleh megang. Kalau di HP bagaimana? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Sebagian menganggap bahwa yang ada di HP itu tidak memenuhi standar mushaf. Saya ulangi. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang ada di HP itu tidak memenuhi standar mushaf. Tidak bisa disebut mushaf. Kenapa? Karena itu hakikatnya bukan tulisan, tapi itu hanya pancaran sinar dari layar HP kita. Dan itu bukan sesuatu seperti dalam katakanlah mushaf ini. Di HP itu bisa langsung saya ganti, bisa langsung saya ubah. Kalau di sini kan nggak bisa. Jelas ya? Maka para ulama ini bukan melafatkannya ya, ini status yang ada di HP. Sebagian ulama menyatakan itu tidak memenuhi standar mushaf. Sebagian menyatakan itu tetap hukumnya sebagai mushaf. Karena bagaimanapun tertulis dengan jelas Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam hal HP itu ulama berbeda pendapat. Bukan berbeda pendapatan ya Pak ya, tapi berbeda pendapat. Kalau ulama nggak ngurus pendapatan. Cuma meskipun ulama berbeda ini jangan lantas kita meremehkan. Contoh, HP ada Qur'annya, kemudian dibuka-buka di kamar mandi. Itu jelas nggak boleh itu. Tapi konteks pembahasan kita umpamanya kita nggak punya wudhu, kemudian kita membuka Al-Quran. Sebagian ulama menyatakan boleh karena ini tidak dihukumi mushaf. Sebagian menyatakan nggak boleh, harus wudhu dulu karena ini dihukumi mushaf. Jelas ya? Seperti itu. Maka bagi ulama yang menyatakan ini mushaf, maka ya hakikatnya sama seperti Quran kita. Tidak hanya sekedar alat bantu, tapi memang itu mushaf dalam wujud yang ada di HP. Tapi bagi mereka yang memahami bahwa ini tidak mushaf, ini hanya surah, hanya menggambarkan saja. Ya kayak umpamanya ada Quran, saya buka kaca, di sana ada gambar Quran. Ini hukumnya mushaf apa tidak? Ya seperti itulah hukum HP. Jelas ya? Kalau untuk ini jelas mushaf. Tapi umpamanya saya foto, cetet, kemudian saya taruh, itu mushaf apa tidak?
Atau sederhananya, saya bawa kaca, terus saya pantulkan di kaca ini, Anda menyentuhnya bagaimana? Lah ulama berbeda pendapat. Paham ya? Jadi terkait dengan hukum mushaf bukan Quran. Kalau Quran itu meskipun di HP, ulama yang menyatakan mushaf atau tidak kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim itu jelas membaca Quran. Tapi hukum mushaf. Lah dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Jelas ya Pak ya? Seperti itu. Tapi saya ingatkan konteksnya adalah ketika kita umpama nggak punya wudhu, kita membuka Quran dari HP. Sebagian ulama menyatakan nggak boleh karena itu mushaf, harus wudhu dulu. Tapi sebagian ulama menyatakan itu bukan mushaf, maka boleh. Anda ketika membuka Quran lewat HP wudhu dulu apa enggak Pak? Loh ini maksudnya saya ingin mengaplikasikan hukum itu dalam kehidupan kita. Saya yakin di HP kita semuanya ada Quran itu. Lalu saya tanya, Anda ketika pegang HP Anda wudhu dulu apa enggak? Jelas ya Pak ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahan. Ya. Kalau ya. Jadi ini masuk pada begini, kalau Al-Quran itu ada banyak terjemahannya, lalu hukumnya bagaimana? Pada masa dulu yang namanya mushaf itu enggak ada tulisan selain Al-Quran. Bahkan nama surat itu enggak ada, angka itu enggak ada. Saya ulangi ya. Ini bisa dibaca dalam tafsir Ayatul Ahkam, argumentasi madhab Syafi'i ketika menjelaskan Bismillah bagian daripada Al-Fatihah dan tiap surat selain Al-Baqarah. Kenapa? Para sahabat dalam menuliskan di mushaf sangat hati-hati. Jangankan kok nama surat terjemah, dulu itu titik nggak ada, harokat nggak ada. Selain Al-Quran tidak dimasukkan. Jelas ya? Cuma kemudian orang ketika membaca dengan Al-Quran seperti itu kesulitan. Anda kira-kira bisa apa enggak baca Quran tanpa ada harokatnya? Umpamanya Anda baca Quran dengan tanpa ada titiknya, bisa apa enggak? Wah nggak bisa, kalau saya butuh harokat, butuh titik. Sekarang nggak hanya begitu. Kadang Al-Quran itu ada perbedaan warna. Kalau kuning dibaca ikhfa, kalau merah dibaca idhar. Al-Quran dengan metode warna sebagai penanda tajwid. Tidak hanya itu, di bawahnya ada terjemahan per kata, ada terjemahan secara umum, penjelasan lebih detail. Kadang di pinggirnya dikasih nama surat, dikasih tanda ain, sajdah, sebagainya. Lalu dalam konteks hukum bagaimana? Mushaf itu adalah yang di dalamnya terdapat tulisan Al-Quran. Lalu kalau bercampur dengan selain Al-Quran, secara hukum, jadi mohon maaf, contohnya ini Ibnu Katsir, ini tafsir Ibnu Katsir.
Di dalamnya ada Al-Quran. Semua bahasa Arab ini. Saya ulangi, semua bahasa Arab. Di dalamnya ada Al-Quran. Dan ada selain Quran, yakni penjelasan Imam Ibnu Katsir. Maka dengan adanya seperti ini, ulama menyatakan hukum daripada buku yang di dalamnya lebih banyak yang bukan Quran, maka orang yang menyentuh tidak wajib wudhu. Saya ulangi, jadi letak hukum itu dalam kalau ada kertas, kalau ada buku, di dalamnya ada Quran, tapi ada juga selain Quran, entah bahasa Arab atau bahasa selain Arab. Kok yang bukan Quran lebih banyak, maka hukum menyentuhnya ini tidak harus wudhu. Tapi kalau dibuka, Al-Qur'annya tulisannya ini dipegang, orangnya nggak punya wudhu, tetap nggak boleh. Faham ya? Lah dalam konteks terjemahan sama. Umpamanya sekarang itu ada Yasin itu. Di dalamnya ada Yasin, ada terjemahan, ada yang bukan Quran. Katakanlah dari fotonya orang yang meninggal kan ya jelas bukan Quran kan itu. Maka dalam hal ini ulama menghukuminya lebih banyak Quran atau bukan Quran. Kalau yang lebih banyak bukan Quran, maka untuk menyentuhnya tidak harus wudhu. Tapi meskipun ini lebih banyak yang bukan Quran dan tidak harus wudhu, bagi yang menyentuh kalimat Qurannya harus tetap wudhu. Jelas ya? Jadi di sana itu tidak harus non bahasa Arab, artinya ini bahasa Indonesia terjemahan, baik Arab atau bukan Arab, selama bukan Quran, lalu bercampur dengan Quran, hukum menyentuh membawanya itu bagaimana? Jelas ya Pak ya? Kalau lebih banyak yang bukan Quran, tidak harus wudhu, tapi tetap sunnahnya wudhu, tapi nggak wajib. Tapi kalau Quran yang di dalamnya asli Quran, maka la yamassuhu illal mutahharun. Berdasarkan ayat itu para ulama menyatakan orang kalau mau menyentuhnya harus dia ini wudhu. Jelas ya? Seperti itu Ustaz. Mungkin silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita tidak sempat membaca Al-Fatihah. Ya. Ya. Sudah? Jadi umpamanya imamnya itu ngeprank jamaah, Pak. Umpamanya ya, baca Fatihahnya lama gitu, habis itu waladhdallin amin. Ternyata setelah baca Fatihah, baca suratnya pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Waduh, ini makmum tidak sempat membaca Al-Fatihah. Maka dalam hal ini pada dasarnya Al-Fatihah itu wajib. Kalau orang dalam rokaatnya tidak membaca Al-Fatihah, maka rokaatnya tidak dianggap. Ini adalah madhab
dari Syafi'i. Hingga umpama imam itu dia ruku, saya belum selesai baca Fatihahnya, selesaikan dulu Fatihahnya. Saya ulangi, kalau imam sudah ruku saya belum selesai baca Fatihah, selesaikan dulu Fatihahnya. Karena kalau kita langsung ruku tanpa kita menyelesaikan Fatihah, berarti kita punya hutang 1 rakaat. Itu kalau di madhab Syafi'i. Lalu dalam hal ini kan kita itu harus mendengarkan bacaan imam, karena di Al-Quran wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, dan ketika dibacakan Quran dengarkan dan perhatikan. Tapi dalam memahami ayat itu, ini hukumnya adalah sunnah. Saya ulangi, mendengarkan itu sunnah, sedangkan membaca Al-Fatihah itu wajib. Jangan sampai yang sunnah dikalahkan dengan yang wajib. Jelas ya? Maka lebih diprioritaskan membaca Al-Fatihah, baik imam, makmum, sholat sendiri, sholat berjamaah, suara keras ataupun suara pelan. Di madhab Syafi'i semuanya wajib membaca Al-Fatihah. Lalu dalam hal ini ketika imamnya membaca, kemudian saya ini akhirnya membaca Fatihah, selama imam ini belum sampai berdiri atau bangun dari sujud, pada dasarnya kita itu tetap disebut makmum. Jadi imam makmum, kan makmum wajib mengikuti gerakan imam. Kapan makmum itu dianggap keluar daripada jamaah? Saat dia tertinggal 3 rukun panjang. Saya ulangi, saat dia tertinggal 3 rukun panjang. Umpamanya imam ternyata ruku, kita langsung baca Fatihah. Kemudian kita belum selesai, imam bangun dari ruku, kita baru ruku, itu boleh. Bahkan ketika imam sujud Allahu Akbar, kita masih berdiri, akhirnya kita mengikuti, itu tetap kita disebut berjamaah. Tapi kalau kita, wah saya kalau ini nanti ketinggalan, saya nanti nggak tahu jalan ini, langsung ngikuti saja, padahal kita belum membaca Fatihah. Konsekuensinya setelah imam salam kita harus menambah 1 rakaat. Itu kalau di madhab Syafi'i. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Oh, yang kedua, antara memahami dan tahfidz ya, itu pada dasarnya sama-sama penting. Ya, sama-sama penting. Orang menghafalkan Quran itu dengan orang memahami Quran itu sama-sama penting. Tetapi saya ingin menjelaskan pemahaman para ulama terkait hal ini. Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak dikenal sebagai penghafal Quran. Saya ulangi, Abu Bakar As-Siddiq dia tidak dikenal sebagai penghafal Quran. Pada masa Rasulullah wafat, yang menjadi penghafal Quran itu banyak. Mereka orang-orang hebat seperti Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan dan sebagainya. Tapi Abu Bakar tidak dikenal sebagai penghafal Quran.
Lalu bagaimana dengan hadis Nabi Muhammad, ya ummu al-qauma aqra'uhum al-Qur'ana? Yang berhak menjadi imam kaum adalah orang yang paling akro, paling membaca Quran. Para ulama menjelaskan maksud hadis ini adalah yang paling memahami Al-Quran. Hingga ketika Abu Bakar tidak dikenal sebagai penghafal Quran, tapi dia itu menjadi pengganti Nabi. Bukan para penghafal Quran seperti Zaid bin Sabit, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, tapi malah Abu Bakar. Maka yang paling penting itu bukan paling penting, semuanya penting. Tapi yang paling utama itu adalah memahami Al-Quran. Karena kalau kita lihat di masa sekarang ini, munculnya organisasi atau kelompok-kelompok teroris itu karena mereka tidak memahami Al-Quran dengan benar. Contoh munculnya Imam Samudra, munculnya Amrozi dan sebagainya. Itu karena mereka tidak melihat ayat Al-Quran itu tafsirnya bagaimana, penjelasan ulama bagaimana. Yang penting ada orang kafir musuh maka dibunuh. Faktuluhum haitsu saqiftumuhu. Zahirnya ayat begitu, ya itulah yang difahami dan itulah yang dijadikan hukum. Tapi akibatnya fatal. Orang yang dia hafal tanpa memahami betul itu malah kadang berbahaya. Makanya di dalam kitab Sawi ini dijelaskan begini. Dulu ada namanya kelompok Khawarij. Orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib namanya itu Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam. Dia itu penghafal Quran. Tapi dia ketika menghukumi Ali itu dia mengatakan Ali itu kafir. Kenapa? Dia tidak sesuai Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dia tidak memakai dasar Quran maka kafir. Padahal Ali jelas memakai Quran, cuma nggak sesuai tekstual. Oleh sebab itu di dalam kitab ini sebutkan begini. Wa dzalika kal khawarij alladzina ya'khuduna bi dzahirihi. Khawarij itu, berbahayanya khawarij itu mengambil Quran hanya dari zahirnya saja. Wala ya'rifuna ma'anihi, dan dia tidak memahami makna-maknanya. Yang penting ayatnya bagaimana, tapi enggak memahami makna-makna dalam ayat tersebut. Maka fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan. Fa inna min jumlati abwabil kufri, dan bagian daripada pintu kekafiran itu adalah al-akhdu bidawahiril kitabi was sunnah. Hanya mengambil dohirnya ayat, dohirnya hadis, tanpa memahami lebih jauh kandungan ayat itu. Jelas ya? Oleh sebab itu dalam hal ini memahami Al-Quran secara tafsir seperti ini di masa sekarang sangat penting. Karena kalau orang, mohon maaf, hanya menghafalkan dan dia hanya memahami secara tekstual, ya contohnya itu seperti, mohon maaf, Amrozi. Anda lihat di dalam Al-Quran, dalam terjemahan ketika dalam surat Al-Baqarah, faktuluhum haitsu saqiftumuhum, maknanya bagaimana? Bunuhlah orang kafir dimanapun mereka berada. Secara terjemahan ya begitu. Lalu kalau ini kita fahami sebagaimana Quran tanpa kita lihat tafsirnya, bagaimana bahayanya ini diterapkan? Di mana ada orang kafir disuruh dibunuh. Jelas ya? Maka kalau menurut kami, ini yang paling utama memahami Al-Quran. Tetapi bukan berarti menghafalkan Quran itu jelek, tidak. Keluarga kami itu juga termasuk keluarga Quran. Jelas ya?
Di keluarga kami itu yang hafal Quran banyak sekali. Sama-sama penting. Tapi melalui yang ada pada Abu Bakar, melalui sejarah tentang Khawarij dan sebagainya, para ulama menyebut yang lebih utama itu adalah memahami Al-Quran. Saya nggak tahu ayatnya, tapi pokoknya hukumnya begini kalau menurut ulama itu berdasarkan Quran. Oh ini jelas. Bahkan umpamanya gini, Anda nggak tahu ayatnya tapi Anda mencontoh Nabi, Nabi pasti sesuai dengan Quran. Itu kalau menurut Kiai Haji Mustafa Bisri itu sudah pasti sesuai dengan Al-Quran. Jelas ya? Seperti itu. Cukup ya? Ya semoga ini bisa semakin mendekatkan kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.